Halo Sulol people dimanapun kalian berada. By the way, apa kabar kalian semua? Pasti cala lager di lemburnya. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Tas 2014. Film ini menurut saya pribadi sungguh edan pokoknya mah. Soalnya si tokoh utamanya yang dijadikan eksperimen menjadi gogok laut atau bisa disebut anjing laut. Langsung saja daripada kalian penasaran, yuk kuy ke videonya. Film ini diawali dengan dua pemuda yang sedang podcast yang mengenai tentang hal yang aneh, lucu, dan mengerikan. Di dalam video tersebut, ada seorang pria gemuk yang sedang berlaga nyonyo katana di depan kamera. Huya! 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 Kade bisi kakadek. Kan geus dibere nyaho ku aing dagong budak teh. Seketika dua pemuda yang sedang berpodcast itu menertawa video itu dan mereka bilang seharusnya pria gemuk yang berada di video itu jangan bersedih karena video tersebut viral dan ditonton jutaan orang dan menjadi trending. Bebengok sih trending. Dan dua orang podcaster itu bernama Wells dan Teddy. Mereka sahabat yang sangat akrab. Singkat cerita, Wells pun datang ke pria gemuk tersebut yang berada di video untuk mewawancarai tentang kebodohan pria gemuk yang berada di video itu. Dan tentu itu akan menjadi bahan dark jokes mereka. Karena si Wells dan si Teddy sangat menyukai dark jokes untuk bahan podcast mereka nanti. Meski sudah dilarang pacarnya yang bernama Ellison yang menganggap si Wells mencari bahan di atas penderitaan orang lain, namun si Wells bersikukuh untuk menemui pria yang di dalam video itu. Singkat cerita, si Wells pun sudah tiba di tempat tujuannya. Ternyata sidik punya sidik, pria yang bernama di dalam video tersebut sudah meninggal dunia dikarenakan bunuh diri dikarenakan frustasi hidup dengan satu kaki. Atau ayah wae nyonyo katana, Gusti. Di situ si Wells pun kesal kenapa anak itu tidak menunggu beberapa hari aja untuk bunuh diri. Sungguh jokes yang sangat mengerikan dari si Wells. Benar-benar baru pertama juga udah begini. Kemudian si Wells menelepon manajernya karena dia tidak bisa mewawancari orang yang sudah mati. Lalu seketika dia berada di sebuah bar. Tiba-tiba dia melihat sebuah catatan di WC tentang curhatan hati seorang kakek tua yang berada di sebuah pedalaman di Kanada. Kakek itu mengaku ada sebuah cerita yang bagus untuk di-share kepada seluruh dunia. Dan si kakek tersebut memerlukan sebuah media untuk meliputi kisah si kakek yang paling wow itu. Dan bodohnya si Wells berpikir daripada pulang dengan tangan hampa, setidaknya dia pulang dengan membawa cerita yang sangat menarik untuk dibawa Gohum cina barudak. Perjalanan kira-kira 2 jam dari bar tersebut kepada si kakek. Sesampainya di sana, si Wells pun bertemu dengan seseorang pensiunan pelaut yang sudah tua yang bernama Howard Howe. Dan di situ si kakek pun mulai menceritakan kisahnya. Dan si Wells pun sangat antusias mendengarkan cerita dari sang kakek tua itu dengan ditemani teh yang dibuatkan si kakek itu. Howard bercerita dulu dia pernah menjadi seorang koki di kapal perang dan pernah ikut berburu hiu legend. Namun apesnya kapal yang ditumpangi si kakek itu menabrak sebuah bongkahan es dan kapal itu tenggelam. Saya jadi teringat Titanic. Dan si Howard pun terapung di perairan yang gelap dan entah di mana. Di dalam lelusnya ia berhasil menemukan daratan sebuah pulau mini. Dan seketika dia melihat Walrus. Walrus itu sangat baik dan menganggap si kakek itu anaknya dengan menghangatkan tubuhnya. Kemudian saat si Wells sedang asik mendengarkan cerita si kakek itu, tiba-tiba si aing ge anjing minum sembarangan tuh. Jadi lieur diracuni. Saat dia tersadar, dia sedang di rumah sang kakek gila itu atau bisa disebut psikopat yang akan dijadikan eksperimen anjing laut.
Saat dia tersadar, dia disapa oleh psikopat itu dan memberikannya minum. Wells pun bertanya, sebenarnya ada apa? Psikopat itu pun menjawab, kau disengat laba-laba yang membuat dirimu pingsan dan kakimu bengkak seperti kaki gajah. Tapi untung saja kakimu sudah kuobati. Lalu si Wells pun tidak merasakan kakinya. Pas ketika ia melihatnya, kakinya pun sudah dipotong. Wells pun kaget, seperti tidak percaya, dan memang sudah pasti psikopat yang melakukannya. Laba-laba hanya alibinya saja untuk dijadikan alasan. Seketika, suatu malam, ketika psikopat dan si Wells makan malam, Wells tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Ia dibius lumpuh untuk sementara. Dan si Wells pun hanya bisa berteriak saja. Dan di sini baru ia tersadar bahwa si kaki gila itu akan menjadikan ia monster anjing laut. Di sisi lain, pacar si Wells yang berada di Amerika yang khawatir dengan keadaan si Wells, ia seperti curhat dengan seseorang laki-laki lain. Di pembicaraan itu, dia punya firasat yang salah bahwa si Wells selingkuh dengan cewek lain. Kemudian, ia menelpon Wells, dan Wells yang mendengar deringan HP-nya yang agak aneh, namun pas dia mau mengangkatnya, seketika handphone itu mati. Dan si Wells pun berusaha menelpon balik dan tidak diangkat karena HP sang pacar cuma bergetar saja. Dan ia pun mencoba menelpon temannya Teddy, sama tidak diangkat. Karena ternyata Teddy sedang bersama pacar Wells yang sedang melakukan enak-enak. Di sini kita bisa melihat bahwa teman makan teman itu ada. Keesokan paginya, ketika mereka terbangun dari bobo enak, pacar si Wells melihat HP-nya dan panggilan tidak terjawab dari si Wells. Ada voice note yang berisi permintaan tolong Wells dari psikopat yang akan merubahnya menjadi anjing laut. Seketika, pacarnya panik dan pergi ke Kanada bersama Teddy. Di sisi lain, Wells sedang dirubah menjadi walrus dengan dicincang-cincang dan dijahit-jahit sesuai dengan desain psikopat gila itu. Dan pada akhirnya, si Wells pun sudah abadi menjadi anjing laut yang terbuat dari kulit manusia, dan ternyata taring walrus itu terbuat dari tulang betis dia sendiri. Sungguh kejam. Ia disekap dan diperlakukan seperti anjing laut. Kemudian, si Wells diseret masuk ke dalam air karena kata psikopat, anjing laut harus bisa berenang. Dan ketika Wells masuk ke dalam air, ia pun kewalahan dengan tubuh barunya, dan ia pun tenggelam. Pas di dalam air, ia melihat bangkai anjing laut yang lain, dan tentu itu korban psikopat sebelum si Wells. Benar-benar ia psikopat. Di sisi lain, Teddy dan Ellison yang sibuk mencari keberadaan Wells, ia mencari ke kantor polisi dan ke tempat sewa mobil. Namun naas, hasilnya nihil. Namun, ia ditunjukkan polisi ke detektif aneh itu, bahwa kalau ada orang yang mencari kasus yang sama seperti detektif itu, tunjukkanlah kepada dia, kata detektif itu. Karena dulunya si detektif itu pernah mencari tahu tentang pembunuhan berantai. Dalam 10 tahun, ia menguak kasus ini, namun tak terpecahkan. Katanya, mayat-mayat dari pembunuhan itu selalu dalam keadaan aneh dengan kaki yang dipotong dan tangan yang dijahit ke badan. Lalu di mulutnya pun sudah terpasang taring panjang yang terlihat seperti taring anjing laut. Ternyata pas diteliti, taring itu terbuat dari tulang betis si korban. Di sisi lain, psikopat itu sedang berbicara kepada si Wells yang sudah menjadi walrus. Ia pun ngomong tentang sayangnya kepada walrus yang dahulu pernah menyelamatkan hidupnya. Lalu Wells pun dikasih makan ikan. Mau tidak mau, Wells pun makan dengan keadaan mentah-mentah seperti anjing laut, dikarenakan dia kelaparan. Psikopat itu pun sangat senang karena si Wells sudah semakin mirip dengan anjing laut. Di hari selanjutnya, si Wells pun sedang belajar ngojai dengan psikopat itu. Kakek itu berenang sambil bercerita. Ternyata dulu si kakek itu waktu terdampar terpaksa harus memakan walrus itu yang menyelamatkannya untuk bisa makan dan bertahan hidup. Ternyata psikopat ini pun merasa kaduhung seumur hidupnya, dan ia pun ingin membuat walrus yang diberi nama Tuan Tas itu hidup kembali. Memang pikiran psikopat itu di luar nalar dan sudah rada gelo. Lanjut, kembali di scene lain, seorang detektif dan si Teddy dan si Ellison sedang menelusuri jejak-jejak terakhir si Wells, dan ternyata mereka menemukan mobil si Wells yang sudah tercebur ke kali. Mereka pun semakin dekat dengan si Wells.
Dan mereka bertiga pun mengambil senjata, dikarenakan pasti psikopat itu selalu merencanakan strategi licik. Kemudian mereka pun sudah menemukan tempat psikopat gila itu bereksperimen. Mereka pun mendengar suara gogorokan aneh-aneh yang berada di dalam rumah itu. Dan mereka pun menghampiri itu, dan ternyata itu si Wells dan psikopat gila itu yang sedang bertarung. Hanya saja uniknya psikopat itu memakai baju walrus dan bertarung seperti walrus. Ia berbicara bahwa dulu Tuan Tas yang sempat ia bunuh belum punya kesempatan untuk bertarung dengan dirinya yang sudah dibunuh dan dimakannya. Dan kini psikopat gila itu ingin bertarung dengan si Wells yang menjadi Tuan Tas dan melawannya. Ia harus bertarung atau ia akan mati. Dengan emosinya, si Wells pun menusuk kaki psikopat gila itu dengan taringnya dan menusuk dadanya berkali-kali. Terobos aja lah anjing ah. Terobos aja lah anjing ah. Terobos aja lah anjing ah. Anjing, dada gua sakit. Di situ, psikopat itu pun merasa senang karena ia sudah tidak merasa bersalah lagi. Dan Tuan Tas sudah melakukan pembalasan yang apa yang sudah ia lakukan di masa lalu. Dan psikopat itu pun mati. Tidak lama kemudian, akhirnya Ellison dan Teddy sampai di tempat itu dan kaget saat melihat kondisi fisik si Wells yang sudah menjadi anjing laut. Lalu, ketika detektif itu datang, ia merasa kalaupun si Wells hidup, Wells hanya akan mendapat penderitaan. Jadi ia memutuskan untuk menembak Wells, namun dihalangi si Ellison. 1 tahun berlalu, kita melihat si Teddy dan Ellison sedang datang ke kebun binatang tua. Ternyata, wow, benar saja. Si Wells pun dimasukin ke kebun binatang tua itu. Tak lama kemudian, si Ellison berbicara dan mengingat masa-masa indah dulu. Dan kini semua sudah berubah total, dikarenakan si Wells sudah menjadi anjing laut seutuhnya. Dan ia pun akan terus tinggal di kebun binatang tua itu sampai mati. Di scene akhir, si Ellison yang memberikan ikan dan dimakan oleh si Wells. Dan si Ellison berbicara, "Aku selalu mencintaimu." Dan si Wells pun menangis. Dan film pun tamat. Jujur, saat saya pertama kali menonton film ini, saya sangat kasihan terhadap si Wells. Tapi rada kelasa eutik sih. Sampai-sampai bulu ketek saya aratul, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Bagi kalian yang ingin request alur cerita film, silahkan komen di bawah aja. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini supaya saya cepat monet dan dapat AdSense untuk beli tabung gas warna biru. Terkadang saya sangat sedih melihat tulisan tabung gas yang ada di rumah saya. Ya, tahulah meren ya penonton ya. Ya udah ya, saya akhiri sampai di sini dulu aja ya. Nanti nyambung lagi ke cerita-cerita selanjutnya. Pokoknya mah jangan lupa subreknya. Barudak subrek. Sampai bertemu lagi lah pokoknya mah di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.